Halo semuanya para jomblowan jomblowati dimanapun kalian garuk-garuk. Terima kasih nih udah balik lagi di channel Dahan Cerita. Hari ini kita masih bawain cerita horor diangkat dari salah satu komik menarik yang gue beli dari pasar burung. Gue bacain komiknya, udah gue isi suara pakai suara gue sendiri. Kerjasama yang baik antara jempol kanan kiri dengan KineMaster membuahkan satu sajian video yang sangat memukau. Wow, si Ayu suka sama Haji Jaja, cakep. Yuk langsung aja cekidot. Hantu jamu gendong. Woi, biasa aja dong ngomongnya. Ini efek KineMaster, bro. Hari ini gue yang cerita. Lu ke posyandu aja sono, dagang balon. Oke, bro. Hantu jamu gendong. Ada sebuah teror menyebar di beberapa desa tentang sesosok hantu. Seorang perempuan penjual jamu gendong yang sangat menakutkan. Hantu jamu gendong, begitu para warga menyebutnya. Itu karena hantunya gendong jamu. Coba kalau hantunya di atas rumah, jadinya hantu jamu genteng. Dan kabar tentang hantu jamu gendong terus menyebar hingga di desa Kuncup. Dua pemuda yang sedang ronda malam ikut membicarakan kabar tersebut. Hantu jamu gendong katamu? Ini Amir. Nama lengkapnya Amir Sepatu. Iya, kabar hantu itu sedang ramai. Dan ini Asep Darmaji, biasa dipanggil Joko. Kabar itu belum tentu benar, Joko. Buktinya selama kita jaga malam di kampung ini aman-aman saja. Si Joko yang saat itu bulu anunya merinding, dia berkata, "Tapi malam ini rasanya berbeda." Dengan percaya diri, si Amir bilang, "Sudahlah, gak perlu takut." Saat itu, si Joko melihat ke seberang jalan. "Lihat itu Amir, ada yang datang." Malam-malam begini, masih ada wanita yang keluyuran. Dan wanita itu tiba di hadapan Joko dan Amir. Ia menyapa dan menawarkan jamu kepada pemuda itu. "Selamat malam, apakah tuan-tuan mau minum jamu?" Si Amir yang emang hidung belang, dia langsung menyambar ucapan mbak-mbak jamu tadi. "Wah, cantiknya. Boleh juga jamunya. Aku mau." Dengan auranya yang eksotik, si mbak jamu itu segera membuatkan jamu yang dipesan oleh Amir. Dia berkata, "Tunggu sebentar ya, saya buatkan jamunya." "Tunggu sebentar. Ini si Amir kira-kira lagi ngapain tangannya? Mentang-mentang lihat mbak jamu yang cantik. Aduh, Amir. Joko yang tadi hanya merinding bulu anunya, kini menjadi merinding seluruh badannya. Dan dia berkata, "Kenapa tiba-tiba aku merinding?" Dan saat memberikan jamu, tiba-tiba wanita itu berganti sosok. Aura eksotik yang sebelumnya terpancar dari mbak-mbak jamu itu seketika berubah menjadi tampilan yang sangat menyeramkan. Silakan minum, tuan-tuan. "Wah, tolong, hantu!" Dan dua orang itu pun lari pontang-panting ke sana kemari membawa alamat, namun yang kutemui bukan dirinya. Anjir, lagu dangdut. Dan sejak saat itu, hantu jamu gendong mulai meneror desa Kuncup pada malam hari. Dengan berbagai macam penampakannya, hantu itu terus menakuti warga desa. Setiap malam hari tiba, suasana di desa menjadi sangat sepi dan mencekam. "Tolong saya, Tuan." "Ada, anjir, suku aing ketincak." Si Adi baru saja tiba dari kota. Ia adalah anak dari kepala desa Kuncup. "Baru datang ya, bro?" Ini adalah Mang Joni, pemilik warung Indomie langganan si Adi kalau lagi nggak punya duit. Mang Joni masih sebel sama si Adi karena tiap dia makan atau minum di sana, si Adi gak pernah bayar, alias ngutang. "Iya pak, baru saja. Mampir dulu ke warung sini sebelum ke rumah," jawab si Adi sambil malu-malu karena masih punya utang.
Mang Joni atau penjaga warung itu lalu menceritakan tentang hantu jamu gendong. Sejak saat itu, suasana di sini jadi sepi. Semua warga ketakutan. Mendengar cerita itu, Adi langsung respon dengan berbicara, "Kenapa tidak ditangkap atau diusir saja setan itu? Bagaimana caranya dan siapa yang mampu?" Jawab Mang Joni. Setelah selesai minum di warung, Adi menuju ke rumahnya. Hari mulai petang ketika Adi sampai. Sesaat setelah menaruh jaket dan tas, Adi menemui ayahnya. "Kebetulan kau sudah tiba, Adi. Ayah mau minta tolong kamu." Ayahnya si Adi asli orang Garut, cuma dia suka nasi Padang, jadi ngomongnya agak Medan-Medan begitu pula, bah. Si Adi bergegas menemui ayahnya dan dia berkata, "Iya, ada apa ya?" Oleh ayahnya, Adi disuruh menjemput seorang paranormal, bah. Alamak, aing ketularan ayahnya si Adi, bah. Mbah Suro, nama yang seram juga. Adi langsung bergegas menjemput paranormal itu dengan numpak RE King. Treng teng 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 treng teng 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 teng. Nah, suara RE King jadi gitu. Saat motor Adi melaju kencang, tiba-tiba muncul seseorang di tengah jalan. Karena ngerem mendadak, motor Adi oleng dan ia pun terjatuh. Aduh, kampret, kepalaku sakit. Kalau jalan jangan di tengah dong. Dan Adi sangat kaget ketika perempuan itu menoleh ke arahnya. Sambil menoleh, perempuan itu pun berkata, Apakah sakit, Tuan? Seketika itu juga Adi lari ketakutan. Adi terus berlari tanpa arah. "Aku mau minta tolong kepada siapa?" "Mbah Suro," ayah tadi bilang begitu. Dan tiba-tiba ia bertemu dengan seseorang. Dengan menahan rasa takut, Adi bertanya kepada seseorang itu, "Siapa Anda?" Melihat anak itu sedang ketakutan, si bapak ini pun menjawab dengan sangat santai, "Jangan takut anak muda, namaku Mbah Suro." Dengan ditemani Mbah Suro, Adi kembali ke tempat ia ditemui hantu. Disinilah tadi hantu itu muncul. Si Adi bercerita kepada Mbah Suro. Mbah Suro pun menjawab ucapan si Adi. "Aku tadi ditelepon oleh ayahmu. Beliau sudah ceritakan semuanya. Makanya aku segera berangkat dan sampai di sini." Tak lama berselang ketika mereka mengobrol, tiba-tiba Kalian mencariku. "Mundurlah, biar ku hadapi hantu ini." Pak Suro dengan sigapnya segera memasang badan untuk melindungi si Adi. Tanpa banyak berbicara, si Adi pun hanya bilang, "Baik." Pertarungan sengit terjadi antara Mbah Suro melawan hantu jamu gendong. Randoan, fight! Dan sampai akhirnya jimat dari Mbah Suro mengenai hantu itu. Kemudian hantu itu menjerit kesakitan. Hantu itu lalu terbang pergi dari tempat itu. Semoga dia tidak kembali. "Sekarang kau pulanglah. Katakan kepada Pak Lurah bahwa desa Kuncup sudah aman." Mbah Suro meyakinkan si Adi untuk memberi kabar kepada Pak Lurah. Si Adi pun menjawab dengan singkat, "Baik." Sejak saat itu, suasana desa Kuncup kembali seperti semula karena hantu jamu yang tadi telah ganti profesi menjadi pemandu lagu di tempat karaoke. Ending yang masih sedikit rungkad. Ya, begitulah akhir cerita dari si Mbak Jamu tersebut. Memang masih sedikit rungkad sih, tapi setidaknya bisa menemani kalian yang baru ditinggal pergi oleh kekasih pujaan. Karena situasi itu membutuhkan banyak asupan makanan, hiburan, jajanan, mainan, serta asupan nutrisi deodoran yang akan membuat kondisi, formasi, strategi, asimilasi, sugesti hati menjadi stabil, aman, dan terkendali. Acir, ngomong ke naon sih aing? Oke lah, sekian dulu cerita hari ini. Like, komen, dan subrek-nya biar kita bisa saling nginjem duit. Salah maksudnya, biar kita ada money
manis-manisnya. Saya Dudung Pestisida dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.